Oke, ya. Kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya, dengan Kang Ardi, ya. Kita akan membahas kembali KTT Ekonomi Tryout 9. Tapi sebelumnya, ya, mari kita berdoa mudah-mudahan di bulan yang suci ini, bulan suci Ramadan, Allah membuka pintu barokah, ya. Apalagi sekarang kita sedang di kasih ujian ya virus COVID-19, yang mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan kita bisa lebih memaksimalkan dalam ibadah. Oke, ya, tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja pertemuan kita kali ini di KTT Ekonomi Tryout ke-9. Oke, silakan kawan-kawan buka ya PDF yang telah kita kasih di grup ya beserta passwordnya, silakan. Oke, kita bahas nomor satu. Nomor satu ini berkaitan dengan permasalahan ekonomi ya. Jadi permasalahan ekonomi di sini pernah kita sampaikan ada permasalahan ekonomi mendasar ya, atau inti, ada tradisional juga modern. Kalau mendasar ya, nantinya di sini akan berkaitan dengan kelangkaan atau scarcity. Jadi di sini kelangkaan itu antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhannya tidak sebanding, makanya akan terjadi kelangkaan. Makanya kita harus mengefisiensikan atau mengefektifkan apa yang menjadi kebutuhan kita ya, biar tidak menjadi langka. Oke, yang kedua tadi adalah masalah ekonomi tradisional. Ada tiga, kawan-kawan, betul ya. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, yang ketiga adalah konsumsi. Oke, ya, jadi ini termasuk kepada permasalahan ekonomi tradisional. Jadi bagaimana cara memproduksi, bagaimana cara distribusi, dan bagaimana cara mengkonsumsi. Ya, untuk pelaku-pelakunya mungkin kalau sudah paham ya, produksi adalah produsen, distributor, sama konsumen. Ya. Untuk kegiatannya produksi berarti sini menambah atau membuat nilai guna suatu barang lebih bernilai dari sebelumnya. Yang kedua distributor atau distribusi di sini adalah menyalurkan barang. Yang ketiga adalah konsumsi, berarti menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Nah, yang berkaitan dengan soal itu adalah masalah ekonomi modern ya. Modern di sini ada tiga sama ya. Ada yang pertama adalah what, yang kedua adalah how, yang ketiga adalah for whom ya. Kita bahas satu persatu. Jadi di sini what itu apa sih? Ya apa, betul kan? Jadi apa di sini adalah barang apa dan berapa banyak. Ya, jadi di sini akan berkaitan dengan barang apa sih yang bakal kita produksi gitu kan, dan berapa banyak jumlahnya. Yang kedua adalah how itu adalah bagaimana. Bagaimana itu berarti kan menggunakan tools apa atau menggunakan peralatan apa sih yang bisa digunakan untuk memproduksi suatu barang. Ya, ketiga adalah for whom, untuk kalangan seperti apa. Ya, jadi kita harus tahu dulu kalangan seperti apa sih yang bakal menerima barang produksi dan hasil kita memproduksi itu. Ya, jadi jelas ya. Jawaban yang paling tepat untuk menjawab nomor satu adalah C, betul ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 di sini masih berkaitan dengan konsep dasar ekonomi. Di sini adalah motif ekonomi ya, berkaitan dengan motif ekonomi. Jelas ya, motif ekonomi itu didasari yang pertama adalah keinginan untuk makmur, betul. Yang kedua adalah semua ya, keinginan untuk mendapat keuntungan ya. Jadi di sini untuk makmur itu ya segala kebutuhannya bisa terpenuhi ya. Selanjutnya keuntungan berarti di sini setelah kita memenuhi kebutuhan ya, kita akan berpikir bagaimana caranya kita mendapatkan lebih dari sebelumnya. Oke ya. Yang ketiga yang berkaitan dengan motif ekonomi adalah tidak menurut kemungkinan ya, setelah kedua ini terpenuhi adalah mendapatkan penghargaan ya. Jadi kita bermotif ekonomi di sini. Ketiga adalah mendapat penghargaan. Yang keempat di sini adalah keinginan untuk menolong sesama, dan yang kelima adalah berkuasa. Nah, ini adalah motif yang mendorong kita melakukan kegiatan ekonomi. Yang pertama tadi makmur, yang
hidup kita, yang kedua adalah mendapatkan keuntungan, mendapatkan penghargaan, menolong sesama, dan mendapatkan kekuasaan atau berkuasa. Jadi jelas ya, dari soal yang ada di sini ada kata kunci atau kesejahteraan dan keterampilan para petani. Berarti jelas jawaban yang paling tepat adalah yang ini nih. Berarti opsinya adalah E ya. Opsinya adalah E. Oke. Lanjut kepada nomor 3 ya. Nomor 3 di sini berkaitan dengan elastisitas ya. Elastisitas di sini ya sering kita bahas, ada 3 kan. Ada harga S atau D gitu kan. Berarti di sini P Q dikalikan apa? Dikalikan perubahan Q perubahan P. P di sini harga, Q itu kuantitas, perubahan Q berarti Q 2 dibanding Q 1. P 2 dibanding P 1 ya. Oke. Yang kedua adalah pendapatan atau EY. Ya, kawan-kawan di sini kuncinya ya. Saya tandai. Ininya pasti tetap, Q-nya. Perubahan Q pasti tetap ya. Yang berubah di sini adalah karena Y. Ya udah, tinggal di sini Y gitu kan. Di sini perubahan Y. Oke ya. Di sini pun sama ya. Yang ketiga adalah elastisitas silang ya antara dua barang. Oke, berarti di sini tetap kan? Tadi Q-nya tetap di sini. Q dikalikan perubahan Q. Nah, tapi di sini ada perbedaan. Di sini QX. Artinya di sini ada dua barang yaitu X dan Y ya. Berarti di sini P apa? PY. Di sini berarti perubahan PY ya. Jadi kawan-kawan di sini kata kuncinya di sini Q pasti tetap, ya. Yang berubah di antara ketiganya adalah P, berarti di sini harga. Karena kan elastisitas harga, berarti harga barang itu sendiri karena dibandingkan adalah barang itu sendiri dengan jumlah yang diminta. Yang kedua adalah pendapatan. Berarti seberapa peka sih perubahan permintaan akan Q ini dari perubahan pendapatan dari sebelumnya gitu kan, perubahan pendapatan. Yang selanjutnya adalah silang. Berarti di sini membandingkan antara dua barang, baik substitusi atau komplementer ya. Tapi yang berkaitan di sini adalah komplementer. Berarti kita akan bahas di sini kan. Oke, substitusi dan komplementer. Kalau semisal substitusi berarti di sini saling menggantikan. Harga barang Y naik, berarti permintaan X atau kualitas barang X berarti naik, berarti sifatnya adalah positif ya, otomatis ini negatif. Contoh misalkan barangnya adalah komplementer, berarti di sini melengkapi gula dengan teh. Harga gula naik, permintaan teh turun, ya berarti negatif berbanding terbalik. Otomatis jawaban yang tepat adalah C ya, karena lebih kecil daripada 0. Oke, lanjut ya. Lanjut kepada nomor 4 ya. Masih berkaitan dengan elastisitas ya atau permintaan penawaran ya. Di sini ada salah satu variabel yang berubah yaitu pajak ya. Pajak kendaraan meningkat. Ya, oke. Dalam hukum permintaan, berarti kalau misalkan harga barang itu meningkat, berarti permintaan turun. Berarti kita cari ya, ada nggak permintaan kendaraan yang turun? Ada. B, tapi bukan barang itu ya. Ini adalah sepeda, yang ini adalah sepeda motor. Oke, berarti salah karena yang apa sih salah kan? Yang C, permintaan BBM naik. Kalau semisal ini turun, otomatis permintaan barang ya pelengkapnya pun akan turun. Oke, berarti jawaban yang C juga salah. D juga sama ya, khususnya dengan C. Berarti D salah. Yang tepat adalah E. Kenapa E? Karena E di sini akan berkaitan dengan elastisitas silang. Ya, berarti antara kendaraan bermotor dengan angkutan umum itu adalah saling menggantikan ya. Oke, berarti jelas jawabannya adalah E. Lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 5 kita pernah bahas, cuma angkanya sedikit berbeda ya. Kita masuk ke sini. Nah, berarti di sini kan karena ini berkaitan dengan elastisitas harga, berarti D ya. Ya betul D ya. Sorry D. Berarti kan di sini ya. Karena ini yang diketahui adalah persen, berarti ya tinggal ini aja kan. Persentase perubahan Q per persentase perubahan P ya. Sekarang kita lihat perubahan Q-nya berapa sih? 8%. Ya, 8%. Q-nya 4%. 2. Ada nggak 2? Ada. Tapi kita lihat sekarang
ini adalah permintaan. Permintaan itu akan berbanding terbalik dengan harga. Berarti jawabannya adalah min 2. Ya, awas, hati-hati kawan-kawan ya. Harus kita pahami permintaan itu minus atau berbanding terbalik dengan harga, kalau penawaran berbanding lurus. Oke, berarti jawabannya adalah B. Oke ya. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini kolaborasi antara dua materi ya, yaitu permintaan penawaran sama biaya produksi ya. Tapi di sini yang ditanyakan adalah total revenue. Apa rumusnya? Total revenue adalah P dikalikan Q. Yang diketahui di sini adalah PD. PD itu berapa? Min 3Q plus 130. Ya sudah, kita tinggal masukkan saja gitu kan, karena sudah ada kan di sini. Ini sudah ada, kita ketahui ya. Terus sekarang ya, P-nya berapa? Ya tadi kan min 3Q gitu kan, ditambah 130 dikalikan Q. Tanggungan lah ya, ini kan. Oke, matematis sekarang ya. Ini ke sini berarti min 3Q kuadrat ditambah 130 kalikan Q. Q-nya berapa? Q-nya 10 kan? Oke, di sini diketahui Q-nya adalah 10. Berarti tinggal dimasukkan aja kan? Oke. Min 3 dikalikan 10 pangkat 2 ditambah ya 130 dikalikan 10. 300 kan? Min 300 sorry. Ditambah ya sudah gitu kan? Tinggal dijumlahkan atau dikurangi ini karena kan ini dan seperti jawabannya adalah D ya. Oke, nomor 6 jawabannya D. Lanjut kawan-kawan ya, karena materi ini sifatnya kayaknya lebih pengulangan ya. Oke, nomor 7 masih berkaitan dengan biaya produksi ya. Oke, diketahui apa di sini? TC. TC itu adalah total cost. Rumusnya apa? Rumusnya adalah variabel cost ditambah fixed cost. Berarti di sini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan saat kita memproduksi suatu barang. Oke. Di sini TC-nya adalah 5Q kuadrat dikurangi 7Q ditambah 25 ya. Nah, ini ya. Maka yang ini yang tidak sesuai dengan fungsi tersebut adalah yang tidak sesuai. Kita lihat. Berarti kita harus mengetahui dulu MC. MC adalah turunan dari sini. Oke, berarti kita turunkan. Ini berarti kan 10 Q 7. Oke, berarti nomor nggak ada kan? Oke, nggak ada. Terus kalau kita lihat TC, C salah. Oke, berarti A salah, berarti kita kalau B kita harus cari dulu ya. B berarti kita masukkan aja ke MC di sini ya. 10 Q 7. Oke. Berarti kita tinggal masukkan saja si ininya ya. Betul nggak kalau misalkan MC bernilai 83 jika banyaknya barang yang diproduksi adalah 9. Berarti tinggal masukkan 9 ke sini. 10 kali 9 dikurangi 7. 90 kurangi 7 83 ya. B betul ya. Oke, B betul. C di sini TC merupakan hasil penjumlahan dari total variable cost dan TR salah ya. Oke, ini kan rumusnya. Yang D, total variable cost adalah total variable cost. Berarti di sini kalau dari fungsi berarti ini kan. Nah, karena ini adalah cost. Oke, D juga harusnya minus ya kawan-kawan ya. Berarti D salah. Oke, berarti harusnya 5Q kuadrat min 7Q. Berarti D salah. E adalah semua jawaban salah. Nah, kawan-kawan di sini kayaknya ada sedikit kejanggalan ya. Pertanyaan di bawah ini yang tidak sesuai dengan fungsi tersebut adalah kayaknya kalau kita lihat di sini kan ada yang betul ya 1. Nah, ini kalau misalkan ada yang betul berarti ini menjadi salah kan? Nah, jawabannya B. Nah, kayaknya di sini soalnya salah kawan-kawan ya, tapi kita garis bawahi
untuk mengetahui beberapa fungsi dari yang diketahui adalah fungsi TC ini, berarti untuk mencari MC tadi apa? Diturunkan saja. Berarti kan turunkan 10 Ki, ini 7 Ki-nya hilang. Betul ya. Untuk mencari yang lain, berarti MC kami ketahui 9 Ki-nya, apakah betul 83? Betul ya, ternyata betul. Untuk C ternyata salah kan? Kenapa? Karena TC adalah variabel cost ditambah fixed cost. Sekarang yang E, karena ada yang betul, berarti menjadi salah kan? Oke, jadi paham ya kawan-kawan? Oke. Nomor 8. Ya. Nomor 8 di sini berkaitan masih dengan biaya produksi. Nomor 8 masih berkaitan dengan biaya produksi. Berarti kita harus tahu dulu kurvanya. Betul ya. Kurva kita bahas satu persatu. Ya. Ini apa? Variable cost. Ini apa? Total cost, fixed cost. Ini TC. Nah, berarti kan tadi kan dari rumus TC adalah fixed cost ditambah total cost. Berarti artinya akan lebih tinggi ya dibandingkan dengan keduanya. TC akan lebih tinggi. Sekarang AC. AC apa sih? Bisa APC ditambah AFC. Nah, berarti kita harus tahu dulu AC di mana, APC di mana, dan AFC di mana. Oke. Karena tadi ya fixed cost itu tidak dipengaruhi oleh banyaknya output, tidak akan lurus kan, tapi di saat menjadi fixed cost berarti di sini adalah rata-ratanya, berarti kurvanya akan semakin turun di sini kan, berarti inilah A B C gitu kan. Untuk AC, nah di sini kan, untuk karena AC di atas gitu kan, berarti AVC pasti di bawah AC. Kenapa? Karena tadi ini adalah penjumlahan ini dan ini. Oke, ada nggak dari penjelasan yang tadi saya jelaskan? Betul ya, jawabannya adalah E. Oke ya. Lanjut kepada nomor 9 ya. Nomor 9 di sini berkaitan dengan kebijakan atau inflasi ya, kebijakan moneter dan fiskal ya. Oke, kalau kita bahas kembali moneter dengan fiskal. Moneter itu apa sih? Fiskal itu apa sih? Moneter berarti di sini berkaitan dengan JUB, jumlah uang yang beredar. Yang ngaturnya siapa? Bank. Fiskal berarti berkaitan dengan siapa? Dengan pemerintah. Mengatur apa? Pengeluaran dan penerimaan. Ya. Nanti di sini adalah pemerintah pusat. Ya. Oke. Keduanya itu ada dua golongan, yaitu ekspansif dengan kontraktif ya. Dari penjelasan ekspansif dan kontraktif berarti sini adalah menambah, ini mengurang. Kalau kita kaitkan di antara keduanya berarti moneter berarti menambah jumlah uang yang beredar gitu kan. Kalau fiskal ekspansif berarti menambah pengeluaran pemerintah. Kalau kontraktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Kalau fiskal berarti mengurangi pengeluaran pemerintah atau berkaitan pajak misalkan. Ekspansif pajak diturunkan, dinaikkan, diturunkan. Berarti pajak tuh turun. Berarti kalau kontraktif pajak naik karena mengurangi gitu kan. Oke ya. Dari penjelasan di atas. Berikutnya yang bukan merupakan kebijakan moneter. Nah, berarti kan di sini moneter itu adalah bank kan. Ya, perlu kita ketahui ada apa aja sih instrumennya ya. Ada dengan naikkan suku bunga, jual surat berharga, naikkan giro wajib minimum, ketatkan kredit. Ini adalah moneter. Oke, karena kan berkaitan dengan ini kan bank ya, berarti jelas ya, karena fiskal itu berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Yang paling jelas jawabannya adalah D. Oke. Lanjut kepada nomor 10 ya. Berdasarkan pendekatan cara perhitungan pendekatan nasional dengan menggunakan metode pendapatan adalah dengan cara menambahkan hal-hal di bawah ini. Nah, berarti di sini kita akan bahas ya berkaitan dengan pendapatan nasional. Ya, pendekatannya ada 3. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah
pendapatan. Ketiga adalah pengeluaran. Oke. Kalau produksi berarti di sini menjumlahkan seluruh sektor yang ada di suatu negara. Berarti di sini P1 ya dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 sampai dengan PN ya dikalikan Qn. Berarti seluruh sektor produksi yang ada di suatu negara dijumlahkan. Oke. Kalau pendapatan berarti di sini seluruh pendapatan di suatu negara dijumlahkan. W R I P ya, berarti di sini seluruh pendapatan ya dijumlahkan. Kalau pengeluaran C I G X men ya, berarti di sini dijumlahkan seluruhnya. Nah, tapi ini mengurangi karena ekspor dikurangi impor. Cicak ingai gaya X men ya, sangat sepatnya. Oke, yang ditanyakan adalah menggunakan penekanan pendapatan. Berarti W adalah gaji, upah, sewa. Betul. Berarti jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut kepada nomor selanjutnya, itu nomor 11 ya. Nomor 11. Nomor 11 ini berkaitan dengan konsep perhitungan pendapatan nasional ya. Ada GDP, GNP, NNP, NNI, ada PI, ada DI ya. Kesemuanya berkaitan. Ya, hanya harus tahu dari urutannya. Oke ya. GDP berarti di sini seluruh pendapatan secara domestik ya. Jadi yang bekerja di suatu daerah atau negara itu adalah GDP. Ya, berarti GNP adalah GDP dikurangi pendapatan masyarakat luar negeri atau pendapatan masyarakat luar negeri yang bekerja di daerah yang bersangkutan. Oke. NNP berarti sini GNP dikurangi penyusutan ya, penyusutan faktor produksi. Oke. NNI berarti NNP dikurangi pajak tidak langsung ya. Oke. PI. Nah, PI di sini agak sedikit panjang ya. Berarti di sini NNI dikurangi dana sosial, terus di sini laba ditahan, terus iuran pensiun ditambah transfer payment ya. Oke, yang selanjutnya adalah DI. Berarti DI adalah yang siap dibelanjakan. Berarti di sini PI dikurangi pajak langsung ya. Oke. Sedangkan di soal nomor 11 ya, itu sangat simpel sekali. Apa sih yang ditanyakan? Kontribusi. Kontribusi siapa? Kontribusi yang bersangkutan ya menyumbang kepada PNN ya, PNN atau ini ya. Terus lagi ya, berdasarkan informasi ini hitunglah kontribusi SAMI terhadap ukuran pendapatan nasional berarti ini GNP. GNP itu apa sih tadi? Dikurangi ini aja kan? Oke, kita lihat. GNP pendapatan produk neto. Berarti ini. Nih, berarti ditanyakan adalah ini. Ya sudah, karena dia adalah bekerja di negaranya gitu kan. Berarti GNP-nya berapa? Pendapatannya 400 gitu kan. Dikurangi penyusutannya adalah 50. Ya sudah, 350. Oke, berarti jawabannya adalah C. Berarti yang bawah-bawahnya itu tidak disertakan. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah NNP. Oke, nomor selanjutnya, nomor 12. 12 ini berkaitan dengan nilai tukar melemah terhadap dolar, maka yang akan terjadi adalah, kalau besar saya sampaikan ya, ini berarti berkaitan dengan kurs ya, nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang asing. Rupiah melemah, ya jelas kan barang-barang impor menjadi lebih mahal, atau saat kita menggunakan rupiah itu menjadi lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya. Berarti jelas jawabannya adalah B.
Oke, kita lanjut pada nomor selanjutnya, itu nomor 13 ya. Nomor 13 di sini kita harus mengetahui dulu rumusnya. Apa sih rumusnya? M Pi P dikalikan T, jumlah beredar, kecepatan buang, harga sama jumlah barang yang diperdagangkan. Oke, kita lihat sekarang ya. M1 karena kan ini berkaitan dengan perubahan kan. Oke, M1 di sini 500 naik 10% ya. 10% berarti menjadi M2 berarti 50 ya. Sekarang Pi 10 kali sama kan, Pi 2 pun 10 kali ya. Sekarang T nya adalah 20.000, di sini 20%, berarti T2 menjadi 24.000. Oke ya. Yang ditanyakan adalah penurunan P ya. Berarti di sini kita harus tahu dulu P1 dan P2-nya. Oke, berarti di sini M1 kali Pi 1 kan? T1 500 dikali 10 per 20.000 berarti 250 ya. Sekarang P2 berarti sama kan? Sini tinggal masuk aja, dikalikan 10 tetap, tapi pembagiannya adalah 24. Berarti di sini 229. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sih penurunan harga saat ada perubahan M dan P. Berarti P1 dikurangi P2 berarti 250 dikurangi 229 ya. Berarti 21. 21 itu berapa persen sih perubahannya gitu kan? Berarti dari 250 berarti berapa persen? 2 per 250 dikalikan 100%, berarti nah seginilah kalau dibulatkan ya, 8,4%. Berarti jawabannya adalah E. Lanjut kepada nomor selanjutnya, itu nomor 14. Nomor 14 berkaitan dengan konsumsi dan investasi, atau rumusnya adalah ini kan, Y sama dengan S ditambah C. Nah, S di sini berarti bisa jadi I juga ya. Kalau di sini bisa I atau C. Nah, gini deh. Nah, diketahui di sini adalah perubahan I. Berapa? Perubahan I-nya adalah 100. Oke. MPC adalah 0,8. Oke, yang ditanyakan adalah perubahan Y ya. Kalau kita lihat di sini ya, tadi kan sama kan, berarti perubahan S sama dengan 100, sedangkan ini adalah C. Coba dulu menjadi MPS berapa? 0,2. Berarti ya untuk perubahan Y bisa kita cari dari mana perubahan Y ini kita cari. Masih ingat gak rumus MPS? MPS itu perubahan S per perubahan Y. Berarti kalau misalkan ditanyakan perubahan Y sama dengan perubahan S per MPS. Berarti berapa ini perubahannya? 100 per 0,2 ya. Oke, sekarang 100 dibagi 0,2 500 ya. 500 juta. Berarti jawaban yang tepat adalah E. Oke, lanjut kepada nomor 15. 15 di sini berkaitan dengan masih ya investasi yang kayak ini kan rumusnya. Oke. Kalau kita lihat dari pertanyaan nomor 15, kalau kita paham pengertian dari ini kan, C A plus B Y. A adalah konsumsi otonom atau sama dengan Y saat 0 ya. Oke. Di sini diketahui beberapa hal ya. Pasien tidak bekerja
Ya berarti di sini dia-nya 0 kan? Karena tidak bekerja. Tapi dia harus mengeluarkan uang. Berarti di sini C1 kan? Oke. Jadi C1-nya adalah di sini aja lah. C1 adalah 30.000, otomatis dia si S-nya minus ya. Karena kan ini rumusnya. Nah. Oke, berarti setelah dia bekerja menghasilkan 100.000 dan dia dapat menabung 10.000. Menabung berarti di sini berubah menjadi 10.000. Berarti C2-nya adalah 100.000 dikurangi 10.000 berarti 90.000. Nah ini ketahuinya. Sekarang yang ditanyakan adalah fungsinya. Oke ya. Ada beberapa cara untuk mencari fungsinya ya. Yang pertama Y1, Y2, Y1, C1, C2, C1, atau mencari A dan B-nya gitu kan. Oke, ini kan B itu berarti kan karena ini C, perubahan C baru perubahan Y, baru kita cari A-nya kan. Oke, dari fungsi yang atas. Terserah mau menggunakan rumus yang mana. Tapi kalau kita cermati dari pengertian ini gitu kan, A adalah konsumsi otonom. Dari soal sudah diketahui. Nah ini konsumsi otonom, gitu kan? Saat Y sama dengan 0, berarti 30.000. 30.000 kita lihat ya, dari option A sampai E hanya D yang 30.000. Jelas jawabannya adalah D. Tidak harus dihitung sebenarnya kawan-kawan ya. Karena apa? Karena tadi kalau kita paham arti dari arti di sini ya, dia tetap harus mengkonsumsi meskipun dia tidak bekerja. Kalau tidak percaya silakan kawan-kawan kerjakan ini ya. Insya Allah jawabannya tetap menjadi D ya. Oke, nomor 16 ya. Nomor 16 di sini berkaitan dengan di bawah ini adalah jenis badan usaha menurut lapangan usahanya. Oke ya, lapangan usahanya berarti kalau misalkan kita lihat atau kita flashback kembali ada A Jeep kan. Oke, adalah agraris, jasa, industri, perdagangan, ekstraktif. Nah ini adalah dari jenis atau lapangan usaha. Oke, agraris berarti di sini mengolah atau mengambil dan mengolah dari alam. Kalau jasa berarti di sini berkaitan dengan jasa, dokter, pendidikan, sekolah. Industri berarti mengubah ya bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau menjadi bahan jadi. Perdagangan berarti mengedarkan ya, menyalurkan. Kalau ekstraktif ini agak sedikit berbeda dari ini ya. Kalau ekstraktif di sini hanya mengambil ya, pertambangan gitu kan. Oke, ini masuk ke ekstraktif. Oke, dari penjelasan di atas berarti jelas jawaban yang tepat adalah A. Oke, karena kalau itu adalah dari badan hukum ya. Oke, ada PT, ada CP, ada firma dan sebagainya. Oke, nomor 17 yang ditanyakan adalah aset lancar. Aset lancar, kas gitu kan, piutang, perlengkapan, biaya dibayar di muka gitu kan, itu adalah masuk kepada aset lancar. Nah berarti jelas yang pertama adalah asuransi dibayar di muka berapa? 15 juta. Yang kedua masuk kas, ya jelas kas masuk kan. Kas di sini adalah 9.500.000. Selanjutnya pendapatan masih harus bayarkan, tadi nggak masuk kan karena utang. Pendapatan yang masih diterima masih masuk. Pendapatan yang harus diterima berapa? 3.500.000. Selanjutnya adalah perlengkapan masuk. Perlengkapan masuk 11.500.000. Peralatan tidak masuk, berarti sudah. Ini adalah harta lancar. Tapi jawaban yang tepat adalah ini tambahkan 39.500.
Opsinya adalah C. Oke. Lanjut kepada nomor 18 ya. Perusahaan memiliki persediaan. Nah, kita lihat yang ditanyakan. Aset lancar, masih berkaitan dengan lancar. Nah, di sini kita harus jeli ya. Perusahaan memiliki persediaan barang dagang awal dan akhir. Berarti yang diakui sebagai persediaan atau aset lancar adalah persediaan akhir kan? Berarti 15 juta ya. 7 juta membeli dan yang telah terpakai adalah 3 juta. Berarti sisanya adalah 4 juta. Oke, berdasarkan lancar berarti udah 19 juta. Ini hanya perangkat kata-kata kan? Karena diketahui adalah perangkapan awal, akhir. Berarti yang diakui adalah yang akhir. Sekarang ada 7 juta dan 3 juta. 7 pembelian, 3 juta yang dipakai. Berarti sisanya 4 juta. Ya sudah, jawabannya adalah D. Oke. 19 masih berkaitan dengan akuntansi. Yang ditanyakan adalah persediaan yang dilaporkan. Ya, berarti sama kan, kita harus analisis. Persediaan di sini ada di gudang 25 juta. Oke, 25 juta. Terus nilai tersebut ternyata dan dari nilai tersebut ternyata ada barang konsinyasi 2 juta. Berarti dikurangi 2 juta. Oke. Kenapa? Karena barang konsinyasi adalah barang titipan. Oke. Selanjutnya shipping point ya. Shipping point berarti di sini itu shipping sama destination. Kalau shipping berarti ini adalah pembeli. Ini jualannya gini. Kalau shipping point berarti di sini tanggal pembeli. Barang di jalan atau biaya melekat kepada pembelian barang dagang itu adalah tanggung jawab pembeli. Kalau destination point berarti tanggung jawab penjual. Di jalan misalkan kehilangan, kerusakan berarti tanggung jawab penjual. Oke, ya. Di sini menggunakan apa? Shipping point, pembeli berarti masuk kan? Oke, ini adalah 2, 3. Terus ini 15. Berapa? Tiba di gudang, shipping point yang belum tiba di gudang, perusahaan sebesar tetap SDP ya 1.500.000. Dan penjual dengan POP di shipping point yang belum sampai di gudang berarti tidak kan? Oke, berarti jelas ya. Persediaan SDP adalah 2, 4, 5. Oke. Sorry. Penjualan shipping point yang belum sampai di gudang, pembelian sebesar. Yang pertama adalah shipping point. Berarti shipping point di sini adalah pembeli, berarti diakui ya. Dan penjual dengan shipping point yang sampai di gudang. Yang sampai di gudang ya. Yang sampai di gudang ini sudah sampai, berarti ditambahkan 2 juta. Sorry ya. Sudah sampai di gudang, berarti 2, 6, 5. Berarti di sini karena sudah sampai di gudang, berarti sudah menjadi penanggung jawab beli. Oke, berarti jawabannya adalah D. Oke, terakhir nomor 20. Ya, 20 di sini berkaitan dengan jurnal penutup. Ya, ada apa aja sih untuk menutup atau divisi jurnal yang penutup apa aja? 20 ya. Yang pertama yang harus ditutup adalah pendapatan. Yang kedua adalah beban. Yang ketiga adalah pride. Yang keempat adalah laba atau rugi. Ya, di sini kita harus balik. Saldo normal pendapatan di mana? Di kredit. Berarti saat ditutup di debit. Beban di debit. Berarti saat ditutup di kredit. Pride debit, berarti saat ditutup di kredit. Laba atau rugi ya. Laba atau rugi kasusnya gini. Misalkan laba. Berarti laba di sini lah menambah modal. Berarti tempatkan modal di kredit. Berarti di sini tempatkanlah
intisar laba rugi. Laba rugi. Kalau misalkan laba ya berarti modal akan bertambah. Tapi kalau rugi, tempatkanlah modal di debit. Berarti modal pada intisar laba rugi di kredit. Ini akan mengurangi modal ya. Jadi tinggal kita harus mengetahui aja pendapatan saldo laba di mana kredit, tinggal dibalikan di debit gitu kan. Sama ya, ininya awalnya lagi sama rugi. Beban juga sama ya. Beban bertambah di debit berarti saat ditutup menjadi kredit. Pride itu adalah pengambilan kan. Berarti awalnya kan bertambah di debit karena kan kas berkurang. Berarti saat ditutup ini ditempatkan di kredit. Nah, berarti ini awal, ini penutup. Nah, yang bedanya adalah di sini. Ya, saat laba kayak ini, saat rugi seperti itu. Oke, kita lihat sekarang. Dari kasus di atas, ternyata perusahaan memperoleh laba. Laba berarti intisar laba rugi pada modal sebesar 300 juta. Berarti jelas jawabannya adalah D, kawan-kawan ya. Itu ya. Jadi untuk pembahasan kita kali ini ya, itulah beberapa soal yang ada di tryout selanjutnya gitu kan, tryout yang telah kalian kerjakan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan ya, biar kita bisa lebih maksimal dalam belajar. Oke, itulah pembahasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap semangat kawan-kawan, karena ini adalah ujian dari Allah ya. Seenggaknya kalau kita memperjuangkan pada masa ini ya, kita minimal akan mendapatkan sebutan lah alumni kiamat 2012 dan alumni corona gitu kan ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan sampai dengan wabah ini berakhir. Oke, demikian dari saya ucapkan terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.